kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang ya, pada kegiatan diseminasi budaya positif yang ini adalah merupakan salah satu tugas yang harus ulun selesaikan, dan ini adalah bentuk pengimbasan dari apa yang sudah ulun pelajari di modul 1-4. Mudah-mudahan ketika nanti ini sedikit banyak akan yang ulun tahu ya selama pembelajaran, ulun imbaskan ke pian-pian. Mudah-mudahan ini setidaknya ada sedikit yang bisa apa bahasa Jawanya itu nyantol di pian-pian. Mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan, apakah itu di kelas, apakah itu di rumah, di kelas saja ya, atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, apalagi hari ini kita sudah dapat motivasi yang luar biasa. Ya, motivasi yang luar biasa dari rekan kita itu membuat saya semangat hari ini. Ya. Selama ini saya banyak bermimpi tapi belum pernah menghidupkan mimpi itu. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menghidupkan mimpi saya ya. Mimpi saya hari ini memang dari tadi malam tuh saya bermimpi pokoknya besok saya itu harus presentasi kan, diseminasi ini. Nah itu mimpi dari malam. Nah hari ini saya akan menghidupkan mimpi saya untuk bertemu pian-pian, untuk bisa melakukan pengimbasan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini mungkin boleh minta tolong Bapak Sabi'i nanti sambil dia, ini bentuknya PDF jadi agak susah. Nah, ya, nah boleh di sebelah situ. Ya. Agak susah, nggak apa-apa ya. Nah, terus naik. Ya, nah ini, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik nih ya. Mungkin kita sambil bertanya kepada pian-pian. Sebenarnya yang pertama adalah pemberian hukuman. Apakah itu dapat mendisiplinkan siswa? Menurut pian seperti apa kira-kira? Memberikan hukuman itu apakah mendisiplinkan siswa? Bisa ya? Bisa ya? Kalau nggak diberi hukuman, ya setidaknya ada bisanya. Cuman apakah itu benar atau salah kita lihat kembali. Yang kedua, pemberian hadiah, apakah itu meningkatkan prestasi siswa? Bisa terus nih. Saya suka anak SMK itu harus selalu bisa ya. Iya benar. Karena kalau kita ditanya orang, kau bisa nggak? Nggak bisa, nggak bakal datang lagi kita. Bilang aja bisa ya. Yang ketiga, guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar atau nggak kira-kira? Guru harus mampu memberikan solusi. Ini kayak lulus ya. Oke, nggak masalah ya. Berikutnya yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah benar? Bisa jadi. Guru berperan sebagai teman bagi berperan ini mungkin akan kita lihat juga ya. Sebenarnya apakah kenapa? Kalau gadget bisa berteman. Oh bisa. Iya, kayak saya bisa berteman dengan siswa. Dengan siapapun bisa ya. Dengan teman sekolah aja nggak bisa. Bercanda ya enggak lah. Kita kan iya jangan dikat, nggak masalah. Oke, sebelum kita mulai nih, ini kayaknya padahal dingin tapi kok saya panas ya. Kita ini ice breaking dulu. Oke, ice breaking. Habis bilang gitu langsung panas. Oke, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas nih berarti berpasangan. Saya enggak, yang muda aja. Saya pengen biar berpasangan. Ibu Okta dengan Ibu Jana, Ibu Hairnisa dengan Ibu Mariati, Ibu Amel dengan Ibu Ika, dan Ibu Kartika dengan Bapak dari kami. Oke, ini mudah saja. Jadi saya minta pian-pian ini sambil lihat-lihatan aja, senyum 30 detik ya. Masa pada sambil 30 detik
Gak apa-apa, pokoknya itu senyum aja. Kalau nggak ada yang lucu, lama-lama ketika dia senyum pasti yang namanya nanti tersenyum juga, ya. Boleh berarti, boleh. Ayo silakan, saya hitung ya. Sampai 30 detik, bukan 30 menit, ya. Oke. Kalau yang berhasil, boleh nanti nambahin nanti di koperasi ya. Enggak, senyum aja deh, senyum. Ibu itu pakai nggak tinggal nggak ada yang makan. Jadi gini, mungkin dengan senyum ya, mungkin dengan senyum tuh apapun itu, mungkin meskipun dia nanti itu merasa mungkin dari rumah tuh aduh ada masalah ini, lama-lama dia senyum teman itu lama-lama senyum juga, itu akan berubah mood kita. Harapannya seperti itu. Ayo kita mulai 30 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan senyum kita mengawali hari ini kita bisa seperti tadi ya, bisa mewujudkan mimpi kita yang kita mewujudkan dan menghidupkan mimpi kita hari ini dan seterusnya yang menjadi harapan. Oke, terima kasih. Kita akan kembali ke bukan laptop, ke layar ya. Berikutnya, apa itu budaya positif? Ya, saya baca aja di sini ya. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini sebenarnya banyak hal ya. Enggak tiba-tiba dalam hitungan semalam tiba-tiba sudah bisa jadi budaya. Enggak. Biasanya ini penerapannya itu dalam waktu yang bertempo seperti itu. Mungkin salah satu contohnya adalah seperti apa namanya, kita membiasakan atau bukan pembiasaan ataupun disiplin biasanya, atau peraturan mungkin bisa ya, dengan peraturan, dengan disiplin, dengan pembiasaan itu akan lama-lama akan jadi budaya. Itu ya yang menjadi pemahaman saya. Lanjut ya terus. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, seperti tadi ya, ini adalah runutan yang mungkin harus dijalani sampai budaya positif itu nantinya akan tercipta. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, itu ya disiplin ya. Disiplin yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin kalian sedikit banyak ada yang sudah pernah tahu ya disiplin positif seperti apa. Kalau pribadi itu yang paling pernah dengar tuh ya pastinya kalau dulu masalah keyakinan kelas gitu kan. Meskipun dulu tuh nggak pernah mempraktekkan, baru kemarin mempraktekkan. Tapi kan yang jelas kan kita ada niat dan kita coba memulai. Langsung lanjut Bapak Sawili. Nah, sekarang ini adalah salah satu pemahaman konsep mungkin ya, yang mungkin akan kita coba. Jadi saya bacakan dulu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekannya yang sebelahnya ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda
bersedia membuka kepalan tangan Anda. Seperti itu. Kalau kita nggak berpraktek ya, yang penting mungkin pemahamannya seperti itu. Pian itu punya tangan, temennya nanti yang istilahnya itu mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan cara yang tadi banyak hal, ya. Oke, lanjut Bapak Sapi. Nah, di sini pergeseran paradigma teori kontrol. Di situ ada ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kita tolong Bapak Sapi di ini bukakan yang di Chrome tuh, yang di Chrome sebelah sini. Nah itu udah ulun lihat di sini nih, coba yang di awal. Coba lihat. Nah itu di bawah. Nah yang tadi ya. Nah ilusi guru mengontrol murid. Coba saya bacakan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kira-kira ada yang pernah merasa seperti ini enggak? Dulu mungkin Okta pernah contoh seperti ini. Dulu waktu saya jadi guru, minta tolong dong ini sapukan seumpama nih ya. Nah sebenarnya kan posisi siswa ini mungkin dia nggak mau sebenarnya, tapi karena dia itu terpaksa bisa, tapi di sini dijelaskan di situ karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mungkin kalau dia posisi di sekolah ya, jadi mungkin ya sudah ngikutin aja apa kata guru seperti itu. Padahal mungkin dia tidak mau sebenarnya. Jadi seperti itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada yang bisa memberikan gambaran terkait poin yang nomor 2 kira-kira? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran? Ada nggak? Yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah ini mungkin paling sering dilakukan biasanya. Paham kira-kira? Contohnya mungkin kayak gini loh. Contohnya seperti ini. Biasanya kan ada anak yang berbuat salah. Nah, kita itu sebenarnya malah mengkritik dia dan membuat dia itu merasa bersalah. Kalau biasanya kita membuat anak ini merasa bersalah, dia itu setidaknya akan, aduh, aku bersalah. Dia itu malah diambil rasa ininya, simpatinya kan, empati seperti itu. Contoh nih, seperti ini, kamu gak kasihan kan sama ibu nih capek-capek ini, tapi kamu malah gak mendengar ibu menjelaskan. Seperti itu contohnya. Dia udah salah, kita bilang bahwa dia itu salah dengan melakukan itu, dia itu dengan merasa bersalah itu dia malah, iya ya, ibu dari tadi sudah menjelaskan, kok aku gak mendengarkan. Nah seperti itu. Hal itu biasanya membuat orang itu malah membuat karakter positif, biasanya seperti itu, tergantung anaknya juga, tapi mudah-mudahan seperti itu. Berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hak untuk memaksa. Nah ini biasanya mungkin memang kebanyakan seperti itu ya, karena kita mungkin kita merasa sebagai orang guru nih ya, sebagai orang yang mungkin lebih dewasa, itu memiliki tanggung jawab membuat murid untuk berbuat hal-hal tertentu ya, seperti tadi istilahnya itu mungkin kita istilahnya itu meminta anak mengerjakan tugas segala macam. Kita itu punya hak seperti itu. Lanjut Bapak Sapi, ada lagi? Habis ya? Nah berarti kembali ke situ. Nah lanjut. Nah ini ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ya, stimulus respon, realitas kita sama, teori kontrol kita berbeda. Seperti jadi kita harus bisa merubah tentang pandangan, ya. Kita harus bisa merubah pandangan bahwa sesuatu hal yang memang harusnya seperti itu tuh ternyata tidak seperti itu ya. Nah, jadi ini kebalikannya dari kontrolnya seperti itu. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Kemasan pada saat pertunjukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lanjut aja Bapak Sapi. Nah, ini disiplin positif ya.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti itu. Kira-kira di sekolah kita ini sudah menerapkan disiplin positif belum? Sama sekali? Masa nggak ada? Kalau seumpamanya nih, saya mau mencontohkan kira-kira itu masuk disiplin positif nggak? Seperti anak-anak kalau bisa itu datang tepat sebelum jam 8 sudah masuk sekolah, itu merupakan disiplin atau peraturan? Disiplin. Disiplin ya, disiplin positif ya. Ya. Nah, salah satu penerapan di sini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Lama-lama dia juga sadar. Mungkin di awal karena mungkin ya dulunya itu masuk sekolah jam 9 seumpamanya. Habis itu di sekolah di kita itu masuk jam 8. Nah, lama-lama ketika sudah ada aturan seperti itu diikuti, lama-lama dia sadar bahwa kebiasaan seperti itu, akhirnya dia sadar bahwa kalau kita masuk itu harus sebelum jam 8. Nah, itu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman harusnya. Ayo lanjut lagi. Nah, ini dengan beberapa hal tentang disiplin positif segala macam, itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal itu sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila yang ada beberapa dimensi di situ ya. Dimensi kan yang namanya ini, Ibu Amel ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebidayaan global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Nanti ke belakang kita akan coba mengambil nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari kasus-kasus yang akan kita lihat. Langsung lanjut Bapak Sabi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kira-kira nih dari ketiga ini pian-pian sudah paham belum? Yang pertama coba ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia secara umum ya. Contoh, kalau seumpama, mungkin ini kalau kita coba aja untuk kita sebagai guru ya. Kenapa pian-pian itu kalau masuk atau datang ke sekolah sebelum jam 8? Kenapa? Menghindari potongan ya. Itu anggap aja adalah hukuman. Nah, itu sebenarnya motivasi seperti itu benar atau salah sebenarnya? Salah ya. Tapi itu kenyataannya, ya kan? Kalau ditanya aku menghindari hukum, enggak juga ya, sebenarnya menghindari potongan kan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, kira-kira ketika pian itu datang nih jam 7, jam 7, pokoknya awal aja. Apakah itu ada motivasi di pian adalah biar mendapat imbalan atau penghargaan? Kira-kira? Gak ada. Bagus berarti. Iya ya. Boleh, tapi itu kan mungkin kita tidak di awal niatnya bukan seperti itu. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini nih kira-kira. Apakah pian-pian ini termasuk yang ini? Jadi ketika pian itu yang tadi ya, datang sebelum jam 8, sudah datang. Habis itu ketika ada jam pertama mengajar, sebelum itu sudah masuk di kelas, istilahnya itu menyambut siswanya ya, istilahnya itu. Habis itu mungkin melaksanakan pembelajaran dan lain-lain sampai dalam satu hari itu pian-pian sudah melaksanakan kewajiban pian sebagai guru. Nah, apakah itu yang melandasi motivasi pian itu adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Nah, itu kalau memang seperti itu luar biasa dari penyampaian pian ya, bukan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini memang ada tiga yang di sini yang sudah tercatat. Cuman kita nanti masuk yang di ranah yang mana ya, itu mungkin akan kembali kepada kita sendiri ya. Dapat imbalan, bagus, gak masalah karena ini kan semuanya pilihan ya. Gak kebaca, lu lanjut aja. Nah itu ya, itu namanya berdasarkan bagian di atas
di atas adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, itu namanya hukuman ya. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Itu konsekuensinya. Berarti sebenarnya masih satu arah sebenarnya ya. Dan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang tadi yang kita bilang ya, ada yang namanya restitusi. Alhamdulillah ulun baru tahu sebenarnya ada namanya restitusi ya. Tapi dengan ini kan saya tahu dan mudah-mudahan kalian juga tahu. Nah kita nanti akan sampai pada pembahasan restitusi. Lanjut Bapak Safi'i. Berikutnya, ini konsekuensi atau hukuman. Contoh nih ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya pernah mengalami ini ya. Jadi dulu saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa kan Bu Amel? Oke. Jadi saya waktu SMA kelas 1, SMA saya ya, SMA kelas 1 itu saya dulu ada guru akuntansi. Kelas 1 ada akuntansi dulu. 1 kali masuk, 2 kali masuk itu saya masih masuk ya. Pas ketiga itu rasanya ada tugas atau apa, pokoknya ulun tuh apakah terlambat atau apa, disuruh bikin di akuntansi itu apa tuh, yang 10 kolom itu apa, yang panjang, buku besar itu bikin 10 kali kah. Dari situ ulun membenci akuntansi. Sumpah dulu SMA itu ada akuntansi kelas 1. Dari situ udah dulu ekonomi kayak nggak tahu dulu akuntansi apa ekonomi. Ekonomi ada kayak gitunya. Nah itu dulu seperti itu. Saya pernah mengalami ya di situ. Bukan saya tidak akan terlambat lagi, tapi saya disuruh membuat sesuai tugas tadi 10 kali coba. Itu kan banyak banget tuh kan. Nah biar aja lah. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Nah itu ya betul-betul hukuman. Memberikan jawaban di bawah meja tulis. Siapa itu yang pernah nulisin nama-nama tokonya di meja? Kamu? Ya. Nama-nama pacarnya di sini ada kan? Hah? Iya pernah. Oh contekan kalau iya. Sampai penuh gitu kan? Saya perlu itu didikai dulu ya. Nah kayak gitu. Kenapa nggak di sini aja ditulis? Oke, mulai diminta push up 15 kali. Luar biasa, belum pernah di sini ya. Jalan jongkok pernah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, kan dia bisa menjawab. Belum nggak pernah. Membersihkan WC karena merusak. Lari keliling lapangan. Nah, oke, itu betul-betul hukuman ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini nih, ada lagi ya. Penghargaan baik dan cepat jawab, penghargaan tidak berarti penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan. Nah, ada nggak? Lu mau nanya, dihukum oleh penghargaan, kira-kira pian tahu nggak maksudnya ini? Nggak tahu kan? Oke, gambarnya seperti ini. Kita nggak usah membaca yang ini ya. Contoh seperti ini. Ibu Eka Amel semuanya mengajar. Habis itu ada siswa yang bisa menjawab. Memang pintar, dapat hadiah, ya kan? Habis itu ini motivasinya, dapat hadiah nih anak nih. Ketika ini lagi semangat, dapat hadiah lagi. Siapa yang bisa menjawab? Lama-lama gara-gara dapat hadiah seperti itu yang menjadi motivasinya, ya kan? Ketika nanti itu mungkin bukan pelajaran Ibu Amel atau yang lain, nggak ada lagi motivasi yang seperti itu, ya. Jadi jangan sampai penghargaan ini itu adalah sebagai suatu atau hadiah ya. Itu adalah suatu hal yang menjadikan motivasi itu berubah ya. Jadi sebenarnya masalah anak rajin ataupun nilai yang bagus segala macam itu kalau bisa itu didasari dari motivasi diri sendiri ya. Jangan menjadi motivasinya adalah motivasi dari eksternal tadi ya, seperti karena gara-gara penghargaan ini seperti itu. Kenapa? Nah ini makanya ada 2 hal yang memang bertolak belakang sebenarnya. Karena untuk hal-hal tertentu mungkin bisa sekali 2 kali, tapi jangan sampai itu menjadi pembiasaan. Nah lama-lama kalau menjadi pembiasaan, motivasinya akan berubah. Nah mudah-mudahan sih
Tapi memang tergantung kembali kepada anak juga ya. Oke, silakan lanjut Bapak Sapi. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan keras? Kelas ya. Nah, saya mau nanya nih, ibu-ibu bapak-bapak sama ibu-ibu di sini, apakah kalian pernah membuat keyakinan kelas? Pernah? Beneran? Nggak mau di sini aja. Berarti pernah ya. Jadi berarti kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan kita yang membuat. Oke, siap, udah dipaham nih. Kita kan kita jangan itu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, dan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau peraturan, kalau keyakinan itu biasanya kita mengembalikan kepada siswa. Siswa yang membuat keyakinan dan bukan konsekuensi sebenarnya ya. Dan mereka itu ya udah kalau semuanya ini dilanggar seumpama konsekuensinya apa, dan mereka setuju aja, berarti kan itu nggak masalah ya. Contoh semuanya, tapi kita coba dengan hal-hal yang positif sebenarnya. Contoh seumpamanya kalau mereka itu nanti melanggar disuruh menyanyikan lagu-lagu nasional semuanya seperti itu. Nah itu kan hal yang memang arahnya itu ada nilai kebajikannya. Lanjut Bapak Sapi, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini kayaknya nggak perlu ya, hanya ini bisa aja disesuaikan. Lanjut terus. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah ini ulun minta di yang Chrome, di Chrome itu. Nah ya, kontrol guru itu di mana, coba dilihatkan di situ di mana ya? Enggak, ini kanan, terus ini kayak bukan, ini motivasi. Nah ini ke bawah. Nah itu ya. Di sini ada sebagai atas Bapak Sapi. Nah itu ya, ini ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kalau penghukum biasanya itu contohnya kata-katanya, kalimatnya itu seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi dia ini sifatnya, gurunya ini sebagai penghukum seperti itu. Kalau saya tidak ya, saya nggak pernah seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Buat Sapi, sini klik yang ini, yang atas. Nah itu. Nah, nada suaranya memelas halus, bahasa tubuh merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terabat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu. Kata-katanya lembut, ya, mengambil yang di bawah. Nah itu. Jadi kata-katanya seperti itu. Sekira si anak ini tergugah, ya, itu membuat rasa bersalah. Nah, biasanya saya seperti itu. Kata-kata saya lembut biasanya. Berikutnya yang teman. Nah ini teman nih, yang tadi kata Ibu Okta tadi, bisa ya, Gen Z tadi katanya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah ya Bapak, dulu nanti Pak Guru bantu. Nah seperti itu. Kamu ini sambil senyum. Jadi dia memposisikan dirinya itu sebagai teman si anak. Nah biasanya kalau seperti ini anak-anak ini akan lebih merasa nyaman daripada yang tadi ya, diberi yang penghukum. Lanjut lagi sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Kalau Pak, nah kamu terlambat ya Pak, kamu sudah mengerti konsep yang harus dilakukan. Nah ini kalau pemantau ini sebenarnya cuman apa ya? Dalam artian itu cuma mengingatkan, tidak ada tindakan yang lebih. Yang terakhir sebagai manajer. Nah ini sebenarnya yang perlu kita pakai ya. Nah seperti itu. Nanti apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ya jadi terlambat. Nah saya bisa menanya teman saya Pak. Nah seperti itu. Ya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya tidak menghukum, tapi mencoba menggali seperti apa kesalahannya. Habis itu bagaimana bagusnya, ya sampai nanti mungkin dia tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Lanjut Bapak Sapi yang di, nah ini. Yuk.
Nah, nggak usah langsung aja posisi kontrol dulu videonya. Nah ini seperti yang tadi ya sebenarnya penghukum dan lain-lain. Terus kita manajer, lanjut terus. Nah kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini jelas nih, kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya mau nanya pian ini kira-kira kebutuhan paling dasar pian ini sebenarnya apa? Yang dari 5 nih. Bertahan hidup ya. Kayak zaman ya, kayak zaman prasejarah ya. Ya, minta tolong Bapak Sapi untuk yang di kerumnya ini ada penjelasan untuk itu. Ini rasanya sebelah sini. Nah ini ya, kita coba kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, ya. Nah itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, pian perlu sehat, ya, pian perlu tempat tinggal dan pian perlu makan, seperti itu. Itu jelas itu untuk bertahan hidup, ya. Kenapa Ibu? Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan untuk diterima. Sebenarnya ini nanti ada kasus-kasusnya ya sebenarnya ya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi apa tadi? Belum Pak Basabi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, itu ya jelas nih. Kita itu memang perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan? Iya. Masuk ini juga ya. Sebenarnya ini masuk kebutuhan dasar tadi, kebutuhan bertahan hidup sebenarnya. Kita perlu diterima itu ya. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Syafi'i, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, ini contohnya seperti apa? Seumpama dia ini aku nih bisa nih, nah kayak gitu. Biasanya kita pasti tahu nih anak-anak yang seperti itu. Tapi anak ini pasti butuh pengakuan kalau dia bisa. Biasanya kalau anak-anak kita punya kompetensi yang seperti itu, mungkin bisa aja nanti diarahkan, oh coba dia jadi ketua kelas deh, kayak gitu. Atau seumpamanya dia kita jadikan kandidat untuk menjadi ketua OSIS atau seperti itu. Jadi biar dia ini butuh pengakuan dari dari penguasaan dan atas kemampuannya. Lanjut Bapak Sapi. Kebebasan ya. Kebebasan untuk bebas, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak perlu termakan orang dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini contohnya ya. Bila jawaban Doni di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan. Nah seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya contoh kasus di atas masalah dengan Doni itu yang ternyata dia itu suka meminta bekal temannya. Mungkin kita terlewat tadi ya. Jadi dia ini ingin mencoba makanan teman-temannya beraneka ragam, maka Doni senang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi itu dia seperti itulah ya. Jadi bekal temannya itu dimintai, yang lain-lain pun dimintai. Jadi itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah ini ya, kita ternyata juga perlu senang Bapak Ibu ya. Perlu, nah seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi dari 5 tadi kebutuhan dasar manusia, mudah-mudahan itu bisa terpenuhi semua. Karena itu memang suatu perimbangan yang akan memungkinkan kita itu hidup itu lebih nyaman dan aman sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Lanjut Bapak Safi'i. Nah ini, belum mau nanya nih, yang poin 1 itu kira-kira termasuk yang mana itu kebutuhan akan. Aku senang main kejajaran dengan ibu guru, seru. Nah kira-kira masuk yang mana? Kesenangan ya. Oke. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kasih sayang ya jelas ya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan ya. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas.
kebebasan. Ih, paham ternyata ya. Oh, jadi alhamdulillah berarti kan saya menjelaskan dipahami ya. Nah, gitu. Berarti slide-nya semakin habis semakin pinter ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih. Kita masuk dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini beberapa poin yang mungkin ketika Pian bisa menjawab ini semuanya, Pian akan merasa dunia itu berkualitas, ya. Nah, seperti itu tuh yang namanya nanti menghidupkan mimpi tadi ya. Nah, lanjut Bapak Sabi. Nah, ini segitiga restitusi ya. Ini kita perlu melihat video nanti ya. Nah, ada 3 hal dalam segitiga restitusi itu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Yang kedua itu adalah memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu cara satunya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satunya yang pernah melakukan. Itu adalah contoh-contoh hal yang mungkin perlu ditanyakan ketika nanti menghadapi kasus yang berkaitan dengan anak. Coba Bapak Sabi di Chrome-nya, di Chrome itu tadi ada yang dari sana, yang video itu mana ya? Ini kayaknya, coba dijalankan. Nah, ini rasanya. Enggak, yang tadi sudah saya pasin. Gak apa-apa sini. Di sini kayaknya tadi. Terus di situ kayak. Ya, coba jalankan. Kecil gak suaranya? TV juga bisa Pak. Oke. Nah, pas ya. Kita lihat dulu nih seperti apa. Naik ke audionya tuh. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Ini ada lagu dari mana? Mataharinya dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Mah, Coba. Oh ya Allah. Kira soundnya. aku dikatain tukang fitnah Pak. Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif.
Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira nih dengan kasus yang tadi ya, istilahnya itu video tadi kita sama-sama kita sama-sama lihat. Nah seperti itu sebenarnya banyak kasus yang mungkin akan yang terjadi sebenarnya ya, dengan pian dengan anak-anak yang mungkin melihat anak-anak mungkin berselisih dengan temannya, atau anak-anak nanti berbenturan dengan peraturan yang pian buat atau keyakinan kelas yang pian anak-anak sepakati. Nah kira-kira mungkin seperti itu caranya nanti pian itu menyelesaikan. Dengan solusinya ya kita kembalikan ke anak sebenarnya. Dia mencari sendiri nilai-nilai apa sih yang berbenturan dengan apa yang mereka perbuat sebenarnya. Yang pertama, karena keyakinan sudah dibuat terlebih dahulu. Contohnya kalau seumpamanya itu berhubungan dengan peraturan ya, atau keyakinan kelas. Seumpamanya ketika pembelajaran tidak boleh terlambat masuk, tidak boleh terlambat masuk. Nah ketika dia terlambat masuk, ya pian pelatih, pian panggil, habis itu pian coba stabilkan identitas dia bahwa dia itu ini salah nih sebenarnya, sudah melanggar. Tapi kembalikan sama anak, kira-kira nilai yang dia lakukan itu berbenturan dengan keyakinan yang mana semuanya. Oh ya seperti ini. Nah kira-kira bisa nggak memperbaiki? Nah seperti itulah caranya sampai dia itu nanti paham dengan apa yang dilakukan dan mungkin tidak akan mengulangi, dan dia meyakini kedepannya itu bahwa tindakan itu salah dan mungkin tidak akan berubah. Bukannya nanti itu kita ketika memanggil itu memberikan bukan hukuman, kita memberikan solusi yang ada dari kita semuanya itu, tapi solusinya itu kita kembalikan ke dia sendiri memahami itu. Nah itu adalah salah satu cara dari segitiga restitusi untuk bisa memberikan solusi bagi permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan anak. Mungkin seperti itu caranya. Karena mungkin hal ini akan sering ketika kalian nanti itu bertemu dengan anak ya, permasalahan dengan anak ataupun dengan yang lain. Kira-kira paham Ibu ya? Jangan nanti itu ketika anak-anak seperti ini udah ke BK aja. Nah jangan seperti itu. Tapi biar sebagai guru, apalagi itu berhubungan dengan pembelajaran pian ya, mungkin bisa nanti memanggil anak tersendiri dan salah satunya caranya adalah memakai segitiga restitusi tadi. Nah itu mungkin yang ulun pahami tadi, bisa aja nanti dipraktekkan seperti itu. Ulun belum pernah sih mempraktekkan, tapi kalau membuat videonya ada sebenarnya sudah, cuman mungkin tidak akan semudah yang di video ya, mungkin tidak akan semudah yang di video karena mungkin ketika kita mencoba sekali ya susah nih, 2 kali agak sulit, tapi lama-lama terbiasa. Tapi ya mudah-mudahan jangan terus-terusan bermasalah. Nah nanti akan menjadi kebiasaan yang kita memakai cara menemukan solusi seperti ini. Nah itu lanjut Bapak Safi'i. Tadi sudah ya. Nah terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya bisa mengikuti kegiatan ulun di sini ya, di Semen Budaya Positif. Mudah-mudahan sedikit yang sudah ulun sampaikan di sini setidaknya itu memberikan imbas, meskipun sedikit aja ya, imbas positif yang mungkin bisa pian nanti terapkan atau implementasikan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah itu sih harapan kami. Mudah-mudahan karena saya juga masih berproses sampai beberapa bulan ke depan sampai Desember, mudah-mudahan saya masih bisa punya waktu untuk bisa berbagi sama pian-pian dan melakukan pembahasan yang lain yang nantinya itu akan bernilai positif buat kemajuan pian-pian sebagai individu ataupun sekolah kita. Itu harapan saya. Apakah perlu ada yang sesi tanya jawab?
Berarti kalau tidak ada sesi tanya jawab, berarti Pia sudah paham semuanya ya. Berarti yang udah sampaikan ini Pia sudah mencerna semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan dan apa yang udah Ulun sampaikan di sini mungkin sudah diakhiri dengan slide thank you tadi ya. Jadi mulai sekarang, mulai dari ini, ketika Pia sudah mungkin meninggalkan ruangan ini, coba hidupkan mimpi Bapak Ibu sekalian, ya. Karena mimpi itu tidak dimulai besok, tidak dimulai nanti, tidak mulai tahun depan, tapi dimulai dari sekarang. Nah, itu tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resti, tahu nggak kira-kira kenapa kamu Bapak panggil hari ini? Tahu Pak, Resti terlambat masuk kelas. Oke, menurut kamu nih, terlambat masuk kelas itu tindakan yang baik nggak? Enggak. Resti minta maaf karena terlambat masuk kelas. Sudah, nggak apa-apa, karena semua orang tuh pernah salah dan mungkin Bapak juga pernah terlambat masuk kelas waktu sekolah dulu ya. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah nih. Cuman Bapak mau cari solusi nih atas masalah kamu, ya. Jadi kamu itu pasti punya alasan kenapa sih kamu itu bisa datang terlambat. Kira-kira kenapa? Saya keasikan main sama teman Pak waktu istirahat. Jadi waktu makan minum di kantin tuh sudah hampir bel istirahat berakhir, makanya saya terlambat. Oh gitu ya. Nah gini, kamu main sama temen itu kan seru ya. Tapi kira-kira nih menurut kamu ada nggak solusi biar kamu tetap bisa main sama teman-teman kamu pas istirahat, kamu tetap bisa makan dan minum pas istirahat di kantin ya. Tetapi kamu itu bisa tetap masuk ke kelas tapi nggak terlambat. Nah kira-kira tuh ada nggak solusinya dari kamu? Ada Pak, saya akan belajar membagi waktu dengan bijak. Oke, kira-kira itu kapan tuh kamu mulai melaksanakan itu? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan komitmen untuk tepat waktu. Nah Resti, kamu masih ingat nggak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama di kelas? Masih Pak. Oke, kira-kira nih menurut kamu nih keyakinan kelas mana nih yang yang berhubungan dengan kejadian hari ini? Disiplin dan menghargai waktu Pak. Disiplin dan menghargai waktu ya. Nah sekarang setelah kejadian ini kira-kira Resti ini mau menjadi pribadi yang seperti apa? Saya akan menghargai diri saya, menghargai waktu dan menghargai guru dengan datang ke kelas tepat waktu. Oke baik ya. Jadi akhirnya kita sudah dapat solusi atas masalah kamu hari ini. Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai untuk tidak datang terlambat ya, dan bisa mengatur waktu lebih bijak lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Doni, selamat pagi Dono, apa kabar? Baik Pak, ada apa Bapak memanggil kami? Oke, kenapa Bapak memanggil kalian berdua ya? Jadi waktu pelajaran Bapak tadi itu Bapak melihat kalian tuh kok asik ngobrol sendiri ya. Padahal teman kalian tuh lagi presentasi. Nah, itu kenapa kira-kira tuh? Iya Pak, kami minta maaf. Baik ya. Oke, kalian minta maaf. Nggak apa-apa, hanya saat ini nggak apa-apa karena mungkin wajar aja kalau kita itu salah. Cuman Bapak juga mungkin pernah ya berbuat salah seperti itu, sama mungkin kalian pernah ngobrol waktu ada pelajaran di kelas ya. Oke ya, Bapak mungkin ngerti, pasti kalian punya alasan ketika kalian itu ngobrol tadi ya sendiri berdua tuh di kelas tadi ya. Nah sekarang Bapak pengen tahu nih kalian tuh bahas apa sih tadi itu, cerita tentang apa? Kami tadi membahas tentang pertandingan bola tadi malam Pak. Kebetulan Dono tidak menontonnya. Iya Pak, saya tidak menonton, makanya
Saya minta Doni menceritakan pertandingannya. Waduh, seru sekali ya. Nah, cuman kira-kira bisakah kita memperbaiki masalah ini ya? Nah, adakah kira-kira menurut kalian ini solusi biar kalian tuh bisa bercerita tetapi tidak mengganggu teman yang lagi presentasi? Ya Pak, ada. Kami akan bercerita setelah selesai jam pelajaran. Oke ya. Jadi kalian sekarang mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita ya. Nah, kebetulan nih minggu depan kita itu ada materi tentang storytelling. Jadi kalian bisa nih mencerita tentang hal-hal yang seru nih kepada kalian, teman kalian yang di kelas ya, seperti itu. Baik Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya nih. Kira-kira keyakinan kelas mana yang berhubungan dengan perilaku kalian pada hari ini? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Mengenai orang lain ya. Nah, menurut kalian tuh sikap itu perlu nggak dilakukan? Perlu Pak. Perlu ya. Penting nggak? Penting. 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 Oke, benar sekali. Jadi pasti nggak enak ya ketika kalian presentasi, habis itu teman-teman kalian tuh tidak melihat kalian atau tidak memperhatikan kalian yang sedang presentasi, iya kan? Iya Pak. Nah, sekarang menurut kalian nih, kamu tuh berdua nih mau pengen jadi murid yang seperti apa? Iya Pak, karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Jadi kalian akan menjadi murid yang menghargai orang lain ya. Karena kenapa? Ketika kalian menghargai orang lain, kalian juga akan dihargai ya, dihargai orang lain ya. Oke, siap seperti itu? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas.